وسبحان الله وما أنا من المشركين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. A'adzani Allah wa iyyakum minan nar. Ayyuhal ikhwah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, mari kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas begitu banyak nikmat yang diberikan kepada kita semua. Nikmat terbesar yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua, yakni nikmat keislaman, nikmat keimanan, dan nikmat dipahamkannya kita tentang sunnah. Oleh karena itu sudah sewajibnya kita sebagai hamba untuk selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya sering ingatkan jamaah, betapa banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang lebih kaya daripada kita, yang lebih kuat daripada kita, lebih sehat daripada kita. Namun Allah Subhanahu wa taala memilih kita untuk menjadi seorang muslim dan menjadi seorang ahlus sunnah. Dan ini semua nikmat yang besar, lebih besar daripada dunia beserta isinya, lebih besar daripada pendapatan orang yang paling kaya di dunia ini. Ya, tidak apa mungkin ada usaha yang tidak lancar umpamanya, mungkin ada sakit yang kita derita, namun alhamdulillah hidayah masih ada, masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya bersyukur. Allah Subhanahu wa taala menjanjikan, ya, la in syakartum la azidannakum. Apabila kalian bersyukur kepadaku, maka akan kutambahkan nikmat tersebut. Dan ingat jamaah, jangan sekali-kali kita meninggalkan dunia ini kecuali dalam keadaan menjadi seorang muslim. Ya, menjadi seorang muslim. Jangan kita meninggalkan dunia ini melainkan dalam keadaan beriman. Karena tanpa Islam dan iman, maka kecelakaan abadi akan menanti kita. Ya, tanpa membawa Islam dan iman, maka keburukan dan kebinasaan yang akan menanti seorang hamba. Pentingnya keislaman dan keimanan. Ya, kalau kita sebutkan ini Pak, maka hendaknya menghadirkan kesyukuran. Alhamdulillah, Allah pilih saya untuk bisa sholat. Alhamdulillah,
saya bisa meluangkan waktu untuk datang ke masjid. Alhamdulillah, di antara banyak hamba-hamba Allah yang lebih sempurna daripada saya, lebih banyak memiliki harta daripada saya, tapi Allah pilih saya. Allah pilih saya, alhamdulillah, untuk bisa beribadah kepadanya. Makanya ini kenikmatan jemaah, dan jaga kenikmatan ini agar senantiasa ada dalam hati kita sampai ajal menjemput kita. Karena barang siapa yang bertakwa kepada Allah, beriman kepada Allah, maka Allah akan janjikan semua urusannya dipermudah, semua masalahnya diberikan jalan keluar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang bilang, kenapa ini tidak selesai-selesai masalah aku ini, tidak ada jalan keluarnya, ayo kira-kira yang salah mana Pak? Takwa iman kita yang salah atau Allah yang tidak tepati janji? Ayo, yang mana yang benar Pak? Tidak mungkin Allah tidak tepati janjinya. Kan Allah mengatakan, wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan jalan keluar dari kesempitan. Semua kesempitannya Allah berikan jalan keluar. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau tetap sempit ini kehidupan Pak? Hati ini sesak terasa Pak. Siapa yang salah kira-kira? Yang salah kita. Mungkin takwa kita masih salah, mungkin iman kita masih perlu diperbaiki, mungkin keikhlasan kita masih perlu untuk dilatih, ya, sehingga kita betul-betul menjadi orang yang bertakwa dengan takwa yang sebenar-benarnya. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, bukan takwa imitasi Pak. Dan ingat, Allah tahu, lebih tahu daripada kita sendiri Pak tentang diri kita. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, jadi Allah menciptakan sesuatu sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ini sesuatu hal yang perlu kita imani, ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala memilih dari hamba-hamba Allah, dari apa yang Allah ciptakan, dan memuliakannya dari sebahagian hamba-hamba yang lain, ya. Allah berhak untuk itu. Allah memilih seorang hamba untuk dimuliakan daripada hamba selainnya. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar ma kana lahumul khiyarah subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Subhanallahi wa ta'ala amma yushrikun. Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha, dan Rabbmu menciptakan apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala kehendaki. Ya, jadi tidak boleh kita bertanya, kenapa ini lebih bagus hidupnya daripada saya? Ya, kan sering ada pertanyaan begitu Pak. Saya ini rajin ku pergi di masjid, tapi sesana talasakan. Ya, itu ya yang sering dia lihat orang. Sholat jarang, puasa sering alpa, sedekah apa mau Pak, tapi baju datang sana. Lihat, Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan, wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar, dan Rabbmu Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan apa yang Allah kehendaki, wa yakhtar, dan Allah juga yang memilih. Allah Ta'ala, ya. Jangan suka bertanya tentang Allah jemaah. Yang perlu ditanyakan diri kita, sudah baik atau tidak, sudah taat atau tidak, ayo, sudah melanggar semua apa yang Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan atau tidak. Ini lebih banyak pelanggaran, lebih banyak hal-hal yang diperintahkan kita tinggalkan, ya. Kemudian bertanya tentang perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala.
Ini Allah katakan, maka lahumul khiyarah, sekali-kali tidak ada pilihan bagi mereka. Jadi tidak ada pilihan, ini dikasih jadi begini, ini dikasih jadi begini. Tidak ada yang tahu sebelumnya jemaah. Kita juga tidak minta mau jadi orang miskin. Ini hero. Siapa yang mau jadi orang miskin, orang sakit? Tidak ada di antara kita. Tapi Allah Subhanahu wa taala, maka lahumul khiyarah, dan Allah Subhanahu wa taala angkat pilihan itu kecuali apa yang telah Allah kehendaki. Allah menginginkan. Subhanallahi wa ta'ala amma yusyrikun. Allah mengatakan, maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan jemaah. Lihat. Makanya para ulama sebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan pasti ada hikmah di baliknya. Ada orang miskin, ada orang kaya, ada orang susah, melarat, ada juga orang yang enak hidupnya. Ada orang yang tiap harinya makan beras, ada orang tiap harinya makan daging. Ero-eroan Allah Ta'ala. Dan semua punya hikmah. Dan ingat jemaah, Allah lebih tahu apa hikmahnya daripada kita. Terkadang kita merasa lebih pintar daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya, bagaimana perbuatan orang merasa pintar daripada Allah? Dia berpikir, kayaknya sebenarnya ini lebih bagusnya ini orang. Itu, lihat. Kayaknya lebih bagus ini orang, dia seperti ini. Saya lebih bagusnya seperti ini. Ingat jamaah, ini mengatur Allah Subhanahu wa taala. Mengaku lebih pintar dari Allah Subhanahu wa taala. Orang beriman tidak ada pikirannya seperti ini jamaah. Ya, orang beriman itu dia selalu memikirkan dirinya sudah taat atau tidak. Ayo, masih adakah perintah yang aku belum lakukan atau belum? Ayo, masih adakah larangan yang aku langgar, yang aku lakukan ini atau belum? Dan yang sejenisnya. Dia terus memperbaiki dirinya. Ya? Makanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk dan memilih dari makhluk-makhluk tersebut serta melebihkannya dari yang lain. Ayo, seperti Allah menciptakan manusia dan malaikat, dan Allah pilih dari mereka para rasul. Ini orang yang paling terbaik Allah pilih. Apakah Rasulullah dia berusaha untuk menjadi nabi, Pak? Ada nggak upaya untuk menjadi nabi? Tidak ada upayanya. Nabi tidak pernah mencari-cari cara untuk menjadi nabi, Pak. Tidak seperti perkataan Ibnu Sina. Kenal Ibnu Sina, Pak? Ibnu Sina itu meyakini bahwa itu kerasulan sesuatu yang diusahakan, dan ini kekufuran. Tidak benar ini. Ya, jadi menjadi seorang nabi itu mutlak pilihannya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang pilih di antara hamba-hamba yang ada. Dan ingat jemaah, pemilihan menjadi seorang nabi dan rasul bukan berarti dikasih enak hidupnya sebagaimana pikiran kita. Ah, kayaknya kalau menjadi nabi nih nyamang kita lasakan nih. Makanya banyak orang mau jadi nabi sekarang, Pak. Ya enggak? Banyak kan? Banyak. Ini aliran Ahmadiyah, kayak lihat siapa pimpinannya lagi? Mirza Ghulam Ahmad, nabinya dia. Kenapa dia mau jadi nabi? Coba tanya dia, kenapa mau jadi nabi? Si siapa lagi? Lia Edan. Ya, mau jadi nabi juga. Siapa lagi? Ahmad Mossadegh. Iya ya. Dan yang sejenisnya. Dari dulu, Pak, sudah banyak manusia yang mengaku menjadi seorang nabi. Musailamah, Syajah, ya, sudah banyak orang-orang terdahulu yang mengaku nabi, bukan baru sekarang. Jadi jangan heran, Pak, kenapa seperti itu mengaku nabi kira-kira? Karena pikirannya menjadi nabi itu, Pak, enak. Nyamang itu Allah sekarang pasti minne. Ya, berkumpul orang ini untuk kasih kita makan, tidak susah lagi kita ini. Ayo, padahal tidak seperti itu menjadi seorang nabi. Menjadi seorang nabi harus siap menerima konsekuensi. Apa konsekuensinya? Mendapatkan bala lebih besar daripada umat hamba-hamba Allah yang lainnya jamaah.
musibahnya dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi itu Pak berlipat ganda musibahnya. Jangan bilang pikirkan enak-enaknya. Jadi menjadi seorang nabi itu berat. Apanya yang berat? Karena dilipat gandakan musibah yang dia akan diberikan sama Allah. Dikasih musibah sama Allah, Pak. Nabi pernah ditanya, "Ya Rasulullah, ayyun nasi asyaddu bala?" Ya Rasul, siapa manusia yang paling keras ujiannya, musibahnya? Nabi mengatakan al-anbiya, para nabi. Lihat, para nabi. Jadi kalau nabi demam, Pak, kalau kita demam paling tinggi berapa derajat? 40 derajat ya ada. 40 derajat minyak corona minyak, Pak. Ya. 40 corona. Ciri-ciri corona panas. Bedeng. Ya. Nabi bisa sampai 80, bisa sampai 100 derajat panasnya. Ayo, ada yang mampu? Ada yang mampu? Tidak ada yang mampu, jemaah. Dan itu bukan pilihan. Makanya Allah yang pilih, karena Allah tahu siapa di antara hamba-hambanya yang bisa mengemban musibah yang besar ini. Makanya para nabi, Pak, pahalanya besar juga. Ayo, berbanding lurus dia, berbanding pahala dengan musibah yang didapatkan. Makanya orang yang semakin beriman, ingat Pak, ini ingat dalam diri kita, Pak. Semakin bertambah iman, maka semakin bertambah ujian. Semakin bertambah takwa, maka semakin bertambah juga musibah yang menimpa kita. Makanya tidak heran banyak orang yang dulu sebelum sholat lancar usahanya, Pak. Iya, lancar usaha, nyaman. Pas sholat, ngapa nah? Kenapa ini semenjak saya sholat ini kurang-kurang pembeli? Lihat, terbukti nggak, Pak? Terbukti. Ya, terbukti. Lihat, Pak. Makanya disebutkan di sini, seperti Allah menciptakan manusia dan para malaikat, dan malaikat juga dipilih. Di antara para malaikat ada malaikat yang paling mulia. Siapa dia? Malaikat Jibril. Pimpinannya para malaikat, malaikat Jibril. Pimpinannya manusia, makhluk jin dan manusia adalah para nabi dan rasul. Pimpinannya para nabi dan rasul adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya nabi kita yang paling mulia di antara para nabi dan rasul. Ya? Apakah karena nabi berusaha untuk mendapatkan itu? Tidak, Allah yang pilih. Tidak ada itu, ada kontes pemilihan malaikat paling mulia. Tidak ada begitu, Pak. Langsung Allah pilih malaikat Jibril. Langsung Allah pilih Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di antara para nabi yang mulia. Dan ini bukan pilihan para nabi. Tidak ada para nabi kontes, tidak ada. Langsung dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allahu yastafi minal malaikati rusula minan nas. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, Allah memilih para rasul dari malaikat dan dari manusia. Innallaha sami'un basir. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat. Artinya apa? Allah memilih pimpinan para malaikat dan pimpinan para manusia. Allah pilih di antara mereka. Ya? Dan ada hikmah di atasnya. Seperti Allah pilih tempat di bumi paling mulia. Di mana tempat paling mulia, Pak? Di Masjid Al-Haram yang pertama. Secara umum, masjid tempat yang paling mulia. Masjid tempat yang paling mulia. Jadi kalau ada masjid, maka di situ tempat yang paling mulia, Pak. Semulia-mulia tanah, tempat di dunia ini pasti masjid.
Makanya orang yang suka ke masjid berarti dia suka mendatangi tempat yang mulia. Ayo. Ya. Dan di antara masjid yang termulia yakni Masjid Al-Haram. Ini Allah pilih. Tidak ada tempat yang paling mulia melebihi kemuliaan Masjid Al-Haram. Tidak ada, Pak. Ya, tidak seperti orang-orang Syiah yang katakan Karbala katanya. Tanah Karbala. Ini dongengnya orang-orang Syiah. Ya, bualan orang-orang Syiah. Nah, kemudian masjid apa? Masjid Nabi SAW di Madinah. Kemudian Masjid Al-Aqsa di Palestina. Selain itu sama semua. Ya. Nah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara yang Allah lebihkan, yang Allah muliakan, yang Allah agungkan, dan kita juga dituntut, diperintahkan untuk mengagungkannya. Apa itu, Pak? Bulan-bulan haram. Bulan-bulan haram. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, Inna iddatash syuhuri 'indallahi 12 syahra fi kitabillah yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim fala tadhlimu fihinna anfusakum. Allah Jalla Jalaluhu mengatakan dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah mengatakan inna iddatash syuhur 'indallah, sesungguhnya bilangan bulan di sisi Allah 12 syahra, itu ada 12 bulan, Pak. 12 bulan. Ini Allah menginginkan ada 12 bulan. Jadi betul itu kalau bulan ada berapa? 12. Dan Allah mengatakan ya, fi kitabillah, dan ini tercatat di kitabullah. Sudah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Yauma khalaqas samawati wal ard, yakni pada hari Allah menciptakan langit dan bumi. Allah telah menciptakan langit dan bumi, diciptakan juga bulan. Dan di sini kita titik beratkan minha arba'atun hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ada 4 bulan haram. Allah mengatakan dzalikad dinul qayyim, yakni itulah ketetapan agama Allah yang lurus. Fala tazlimu fihinna anfusakum, maka jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di dalam bulan-bulan tersebut. Lihat, Pak, di sini Allah mewanti-wanti kita. Apa kata Allah sini? Fala tazlimu anfusakum, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian menzalimi diri kalian di bulan-bulan tersebut. Allah mengatakan apa? Hati-hati kalian. Ya. Dan diperjelas dalam hadis. Ini pentingnya hadis. Jadi orang itu, Pak, tidak boleh bilang saya Al-Quran saja, tidak mau terima hadis. Salah itu. Ya. Kalau dia bilang juga saya hadis saja, tidak mau terima Al-Quran, salah juga. Terus bagaimana? Terima Al-Quran, terima juga hadis. Ya, Nabi SAW sebutkan dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat yang mulia Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Ini Nabi perjelas. Kan Allah sebutkan minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Pasti kita bertanya-tanya, yang mana ini 4 bulan haram? Nabi sebutkan inna zaman qad istadara ka hayatihi yawma khalaqas samawati wal ard.
Lihat, Nabi mengatakan sesungguhnya masa itu berputar, waktu itu berputar sebagaimana keadaannya semula ketika waktu Allah menciptakan langit dan bumi. Jadi berputar, Pak. Waktu itu berputar, siang malam, sepekan, sebulan, setahun, terusnya berganti terus. Ya. As-sanah isna asyara syahra, dan 1 tahun itu ada 12 bulan kata Nabi. Ya, minha arba'atul hurum, dan di antara 12 bulan itu ada 4 bulan haram. Ini Pak, tolong ini bapak-bapak ya, pulang nanti di rumah hafal 12 bulan Hijriah. Kasih hafal anak tak? Anak kita, nak, bapak kasih uang. Apa itu Pak? Coba hafal nama-nama bulan Islam. Jangan cuma hafal Oktober, apa lagi? Februari, Desember, ya ya, Agustus tahun juga bulan 8 ya. Nah, saya biasa pengurus masjid kalau tanya, Ustadz, ada kosong jadwal tanggal 4 Februari. Saya tanya, Februari itu bulan berapa itu? Oh, bulan begini Ustadz. Oh, baru saya paham. Oh, bulan ini. Karena kalau disebut saya Februari, 4 Oktober, November, saya tidak tahu Pak. Wallah, saya tidak tahu sampai sekarang. Ya, tapi kalau dibilang Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Safar, Jumadal Awal, Jumadal Akhir, Rabiul Awal, dan seterusnya, saya tahu insya Allah. Oh, ini Ramadan bulan 9. Apalagi setelah bulan Ramadan, Syawal bulan 10, Zulqa'dah 11, Zulhijjah 12, 1 Muharram, 2 Safar, dan seterusnya. Pulang di rumah hafal Pak, kasih anak, kasih uang. Besok lagi kita punya uang, tanya lagi nak, 4 bulan haram. Tadi saya dengar sama Ustadz, hafal, tuliskan anak, dia hafal Pak. Ingat Pak, di hari kiamat Pak, Allah tidak tanya matematika, perhitungan berapa kau ajarkan sama anakmu. Tidak. Allah tidak akan hukum seorang bapak yang anaknya tidak tahu siapa Albert Einstein. Allah tidak hukum, tapi Allah akan azab seorang bapak yang anak dan istrinya tidak tahu berwudu yang benar. Di hari kiamat Allah akan siksa seorang bapak. Ditanya seorang bapak, maka jangan jadi bapak. Siapa suruh jadi bapak? Ya, ditanya nanti semua perkara agama, anaknya hadir. Bagaimana? Apa makna la ilaha illallah? Apanya la ilaha illallah? Bapaknya dipanggil. Apa kau ajarkan sama anakmu? Oh ya Allah, perhitungan perkalian 1 sampai 10. Bahasa Inggris, bahkan keluar banyak fulus, banyak uangnya keluar Pak. Untuk apa? Bisa anaknya itu past tense. Cocok ya? Bahasa Inggris kan apa itu? Past tense apa? Siapa paham bahasa Inggris? Past tense apa ya? Cocok ya? Past tense. Keluarkan uang untuk laboratorium, untuk penelitian, untuk ini, untuk itu, tapi gagal memahamkan anaknya di mana Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau orang sayang sama anak, sayang sama istri, ajak mereka mengenal agama Pak. Ajak mereka mengenali Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada orang tua tidak memahamkan anaknya, istrinya tentang agama, bohong dia kalau dia cinta keluarganya. Bohong Pak. Ya,
Anak kalau sakit Pak, kita belikan obat, kita jaga-jaga anak ini jangan sampai sakit dan seterusnya. Tapi kita jarang di antara orang tua menjaga anak yang dari api neraka. Ya, anaknya keluar kondek-kondek. Tahu kondek-kondek? Kelihatan rambutnya. Bersolek istrinya keluar. Gak gana benengku kering. Coba lihat. Gak gana. Bahkan ada orang tua yang gila Pak. Apa itu orang tua gila? Tidak senang istrinya kalau tidak pakai lipstik keluar. Apa nak gusang kaman tuh kucintanjaan? Masuk pakai lipstik. Ayo. Senang kalau dibilang sama orang, ih, gak gana beninta Pak. Seksi na poing masa. Bening kunjo. Nauzubillahi min dzalik. La yadkhulul jannata dayyuth. Nabi katakan la yadkhulul jannata dayyuth. Tidak akan masuk surga dayyuth. 3 kali Nabi ulang Pak. Tidak akan masuk surga dayyuth, yakni orang tua yang merelakan kemungkaran, kemaksiatan dalam rumah tangganya. Hati-hati. Ya, makanya ajarkan anak kita tentang akidah yang benar, tauhid yang benar, pemahaman yang benar, agama yang benar. Pahamkan mereka. Ditolak, sampaikan lagi. Ditolak, sampaikan lagi. Sampaikan lagi, sampaikan lagi. Lihat Nabi Nuh alaihissalam menyampaikan terus kepada anaknya, padahal anaknya menolak. Istrinya menolak. Wahai istriku, anak, ayo naik di sini di perahu nak. Apa kata anaknya? Tidak, saya akan naik ke situ, ke gunung. Sedihnya Nabi Nuh jemaah. Sedih Nabi Nuh. Datang air bandang, banjir, kembali memanggil, wahai anakku sini. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, ayo naik di perahuku. Nak sini kina. Bapak bagaimana cinta sama anak Pak? Besar kecintaannya Nabi Nuh kepada anaknya sampai dipanggil anaknya berulang-ulang. Ya bunayya irkam ma'ana. Wahai anakku, sini kina, sini ki, ayo naik. Apa kata anaknya? Tidak saya. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Nuh mengatakan, ya Allah, anakku ya, keluargaku ya Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa ta'ala? Laisahu min ahlik. Wahai Nuh, dia bukan keluargamu. Dia telah kufur kepadaku. Baru kau don tenang. Baru na pur-pur suk barang mana Nabi Nuh. Apa yang ternyata begitu. Merelakan anak. Lihat Nabi Nuh Pak, sampai tetes darah penghabisan diajak anaknya Pak. Kita baru 1 kali sudah mengalah. Tidak sak mentong ini, keras kepala mentong. Jangan pernah keluarkan di lisan ini keras kepala Pak. Jangan. Orang tua pantang mengucapkan kalimat-kalimat seperti ini. Jangan pernah merasa. Terus semangat. Ajak anak, ajak istri terus. Tidak diterima, sampaikan lagi. Tidak terima, sampaikan terus sampai kita meninggal jemaah. Di hari kiamat kita terlepas. Ya Allah, saya sudah mengajak dia ya Allah. Dia tidak mau. Ada saksi para malaikat yang mencatat. Lihat Nabi Nuh jemaah. Ya, diajak terus anaknya, ya bunayya arkam ma'ana. Anak, ayo sini, sini kina, sini kina. Akhirnya ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang mana itu 4 bulan haram? Nabi sebutkan thalathun mutawaliyat. 3 Nabi sebutkan mutawaliyat. Apa mutawaliyat? Berturut-turut. Nabi sebutkan berturut-turut. Pertama Dzulqa'dah, bulan 11. Dan sekarang ini Pak, bulan Dzulqa'dah. Kemudian wa Dzulhijjah, bulan 12. Wal Muharram, dan Muharram. Dan yang keempat kata Nabi SAW, yakni Rajab, baina Jumada wa Sya'ban, antara Jumadil Akhir dan Sya'ban. Dan sekarang Pak, kita berada di bulan haram. Hati-hati. Nabi katakan, fala tazlimu fihinna anfusakum. Jangan kalian menzolimi diri-diri kalian di bulan tersebut. Hati-hati Pak, mengerikan ini Pak. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, beliau mengatakan bahwa perbuatan dosa
yang dilakukan di 4 bulan ini lebih besar dosanya daripada berbuat dosa di bulan yang lainnya, Pak. Bahayanya ini. Ya? Orang berbuat dosa di bulan ini, sekarang bulan Zulqa'dah ini, nauzubillah min zalik. Kita berbuat dosa pamannya, nauzubillah, maka besar dosanya, lebih besar dosanya daripada berbuat dosa di 4 kurang 12 berapa? 12 kurang 4 berapa? 8. Iya, 8 bulan selainnya. Hati-hati, Pak. Kemudian beliau mengatakan rahimahullahu ta'ala, sebagaimana maksiat dilakukan di tanah suci, Pak. Jadi kalau ada orang bermaksiat di tanah suci, itu berat dosanya, Pak. Makanya saya sering sampaikan ini, jamaah umroh haji, hati-hati, jangan suka kato-kato orang. Orang yang mau cium Hajar Aswad itu, ya, siku sini, siku sana, naudzubillahi min zalik, nagimpe make. Dosanya besar itu, Pak. Cium Hajar Aswad bukan sunnah, Pak. Cium Hajar Aswad, ingat, bukan wajib, bukan juga mustahab, tapi dia sekedar apa? Nabi pernah lakukan. Lihat Umar bin Khattab. Umar ketika melakukan tawaf, jadi ingat, Pak, cium Hajar Aswad itu tidak boleh masuk masjid langsung cium. Salah itu. Cium Hajar Aswad itu aturannya harus tawaf dulu, baru cium. Bukan dari hotel langsung raba-raba larin tamak, bau. Nah, ini salah ini. Salah, bahkan sewa orang. Sewa. Ini orang-orang ini tapik kiri, tapik kanan, dorong, tarik orang. Nauzubillahi min zalik. Dosa besar ini, Pak. Di tanah haram berbuat dosa. Perempuan lagi, Pak, dipegang-pegang, nauzubillah, berdesak-desakan. Yang penting kulit bau. Apa itu keutamaannya bau? Ya, memang Nabi lakukan, tapi ingat, Pak, menjaga kehormatan kaum muslimin lebih di atas daripada sekadar cium Hajar Aswad. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini, lihat perkataan Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yurid fihi bi ilhadin bi zulmin nuziquhu min azabin alim." Allah mengatakan, barang siapa yang memiliki keinginan untuk melakukan kejahatan dengan kezoliman di dalam negeri haram, di negeri haram, maka kami akan rasakan kepadanya azab yang pedih. Kami akan azab dia dengan azab yang pedih. Ngerinya, Pak. Tapi banyak orang yang melanggar, jamaah, ya, karena tidak faham. Makanya di negeri haram, Pak, di negeri haram, di tanah suci, tanah haram itu cuma 2, Pak, Mekah sama Madinah. Tanah haram, orang yang baru memiliki keinginan untuk bermaksiat, baru mau melakukan kejahatan ini, baru ada niat, baru ada pikiran, Allah ancam dengan azab yang pedih. Coba, Pak, baru ada niat ini, belum melakukan, Pak, baru ada niat untuk melakukan keharaman. Ya, oleh karena itu, Pak, hendaknya kita menjaga diri dari sesuatu yang Allah agungkan, termasuk bulan haram, bulan yang diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingat baik-baik, jamaah. Inilah ketentuan dan ketetapan agama Allah Subhanahu wa taala, dan hendaknya kita mengagungkannya, hendaknya kita memuliakannya. Kenapa? Karena Allah agungkan, Allah muliakan. Dan sesuatu yang Allah agungkan, sesuatu yang Allah muliakan, wajib untuk kita agungkan dan muliakan. Jangan kita menghinakan, jemaah. Bagaimana bentuk penghinaan?
kita berbuat zalim di situ. Kita berbuat maksiat. Kita melakukan pelanggaran-pelanggaran, dosa-dosa dan sejenisnya. Ini sama dengan menentang Allah Subhanahu wa taala. Naam. Jangankan kita jemaah, orang-orang jahiliyah dahulu, orang-orang jahiliyah Pak, tak orang jahiliyah, namanya saja orang jahiliyah, orang yang bodoh sebelum datang cahaya Islam, orang-orang yang tidak mengenali indahnya, terangnya, bersihnya Islam, mereka memuliakan bulan haram. Lihat Pak, orang jahiliyah dahulu, paham? Abu Jahal, Abu Lahab, Abu yang lain ini memuliakan bulan haram. Bagaimana bentuk pemuliaan mereka? Biar dendam bagaimana mereka Pak? Kalau masuk bulan haram bertemu dengan musuhnya, tidak berani itu Pak dia membunuh Pak. Tidak berani itu. Biar dia kandat tuh orang tidak berani. Lewat-lewat di depannya, ini subangnya, ini subangin nih. Iyalah mati mako. Bulan haram tidak berani itu. Ayo Pak, orang jahiliyah ini. Bagaimana lagi dengan kaum muslimin? Bagaimana lagi orang-orang yang memahami Islam ini? Dulu ada kejadian Pak di zaman jahiliyah. Ada seseorang itu dibunuh Pak, dibunuh bapaknya. Dibunuh bapaknya. Kita kalau dibunuh bapak tak, bagaimana perasaan Pak? Pasti dendam. Dia cari itu yang bunuh bapaknya. Dia cari, kejar. Akhirnya ketemu Pak. Bertepatan dengan bulan haram. Dia berkelana cari, dapat pas bulan haram. Tidak jadi dia bunuh Pak. Padahal mau balas dendam ini Pak. Mau balas dendam ini. Ayo, tapi tidak jadi dibunuh. Kenapa? Menghormati bulan haram. Makanya mari kita muliakan jemaah. Bagaimana bentuk pemuliaan kita? Kita jaga, kita perbanyak amalan, kita menjaga diri kita agar tidak terjatuh dalam maksiat dan dosa. Ya, makanya cocok Tommy itu bilang pemerintah apa? Tetap di rumah. Tapi di rumah saya ada handphone. Ya, ada TV. Makanya ini juga perlu dijaga Pak. Tontonan-tontonan, ya, berita-berita, sinetron-sinetron. Hati-hati Pak. Itu semua sesuatu yang bertujuan untuk mengurangi keimanan seorang muslim. TV itu hati-hati, TV itu Pak. Memang cak di sini memang kecil kita lihat itu TV. Tapi mampu membuat seorang berkurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya kira-kira? Yakni dengan dipertontonkan sesuatu yang haram. Bahkan tidak segan-segan mengajarkan kesyirikan, Pak. Ada enggak film yang mengajak kepada kesyirikan? Ada. Banyak. Pembalasan si manis sembacak si manis jembatan Ancol. Mati balas dendam. Ayo. Ada enggak begitu, Pak? Dalam Islam ada enggak? Tidak ada dalam Islam. Ada orang yang meyakini melihat itu, kemudian dia imani itu, imannya ini sudah tergeser, Pak, dari nilai-nilai keimanan Islam. Orang Islam kalau meninggal di mana tempatnya ruhnya? Di alam barzakh. Barzakhun ila yaumi yub'atsun. Allah katakan ada dinding pemisah ila yaumi yub'atsun, sampai hari kiamat. Makanya alam barzakh dengan alam dunia beda, Pak. Tidak ada hubungannya roh dengan manusia. Tidak ada. Tidak ada. Yang subangi ini batu ngape? Apalagi jangan. Kemarin si A, si fulan meninggal dunia, datang minta ayam. Ayo. Bahkan ada yang lebih dahsyat lagi, kerasukan. Ada keluarganya yang kerasukan. Ditanya dia. Ini juga bodoh juga yang tanya. Ini lalang. Bermain syaitan. Siapa di dalam? Nakke, nenekmu. Saya ini nenekmu. Kamu itu tidak pernah ingat saya. Kau tidak pernah lagi kirim makanan. Suruh macet. Ayo potong.
suruh maca ko teteri nagaringi ki nenek. Nenek tidak baik ini, Pak. Suka kasih sakit keluarganya. Ini nenek tidak baik ini. Tanya itu nenek, nenek kok dah laki kata nenek. Ngapa ya? Negari itu cunta. Ayo Pak, ini nenek tidak baik ini namanya. Masa kasih sakit keluarganya? Menurut akal, tapi menurut iman. Ini adalah pemahaman yang mengeluarkan dari batas-batas keislaman jamaah. Kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu yang membatasi kita. Semoga ada waktu di pertemuan berikutnya kita akan lanjutkan masih pembahasan bulan haram ya. Kita akan sebutkan nanti amalan-amalan di bulan-bulan haram insyaallah. Saya mohon maaf Pak, di pekan depan mungkin kita libur dulu, saya mau safar besok ya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.